Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husnul Fatimah, NIM 063, Prodi Agribisnis Universitas Sriwijaya Madura. Di sini saya ingin menjelaskan dan menggambarkan secara rinci bisnis plan yang sudah saya susun sebelumnya. Usaha ini saya namakan Retrofem. Retrofem ini merupakan usaha mikro yang bergerak di bidang fashion, terutama pada segmen thrift dan rework. Didirikan karena saya memiliki minat tinggi pada pakaian vintage dan modifikasi pakaian bekas. Proses produksinya pun nanti akan saya lakukan secara selektif dan dimodifikasi sedemikian unik untuk menarik perhatian para pelanggan. Retrofem sendiri berasal dari dua kata, dari kata retro dan fem. Fem ini artinya perempuan, di mana usaha ini nantinya akan bersasar pada perempuan, terutama pada segmen usia 17 hingga 30 tahun. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian deskripsi perusahaan. Usaha ini saya lakukan secara daring memanfaatkan platform media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Shopee. Pakaian bekas yang dibeli pun nantinya akan dipilah terlebih dahulu untuk dilihat mana yang masih layak pakai dan yang tidak. Diproduksi dari rumah setelah dimodifikasi, lalu akan di-up ke marketplace menggunakan metode promosi juga, akan dilakukan pemotretan dan pembuatan video untuk di-up ke media sosial. Usaha ini sangat terjangkau terutama pada kalangan mahasiswa dan remaja karena harganya yang relatif murah karena menggunakan teknik dan bahan yang sederhana untuk menekan harga. Produk kami nantinya juga unik dan proses reworknya masih menggunakan manual sehingga pembuatannya pun nanti akan dibuat seteliti mungkin. Selanjutnya yaitu deskripsi produk dan layanan. Yang pertama, menggunakan modifikasi metode sederhana seperti pemotongan, penambahan aksesoris, bordir, dan kombinasi bahan sederhana lainnya sehingga nantinya akan berpengaruh pada harga produk. Yang kedua, produk kami ini unik dan tidak pasaran karena proses pembuatannya pun murni dari kami sendiri, tidak hasil jiplakan atau tiruan dari produk-produk lain sehingga produk kami tidak ada duplikat di pasaran. Lalu proses pengemasannya pun akan dilakukan secara baik dan seestetik mungkin menggunakan bahan yang ramah lingkungan dan menggunakan kartu ucapan juga tentunya untuk meningkatkan branding personal. Usaha kami juga menggunakan layanan DM atau chat marketplace dengan respon seramah mungkin dengan pendekatan ramah untuk membuat pelanggan nantinya akan nyaman berkomunikasi dengan usaha saya. Selanjutnya, analisis industri. Industri fashion yang saat ini mengalami pertumbuhan pesat karena perkembangannya terutama melalui perilaku konsumen, pengaruh media sosial, dan kesadaran masyarakat akan konsumsi berkelanjutan. Usaha ini nantinya akan menjadi praktik tren dan bukan hanya sekedar untuk penghematan saja. Produk nantinya akan dibuat seotentik mungkin, menarik dan ramah lingkungan. Usaha ini juga didukung oleh platform digital seperti Instagram, TikTok, dan marketplace seperti Shopee. Adapun peluang dari usaha ini yang pertama meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Yang kedua menjadi tren visual di media sosial. Yang ketiga perpindahan perilaku belanja dari toko fisik ke platform digital. Dan yang terakhir rendah modal awal dan sangat terjangkau untuk memulai bisnis thrift dan rework. Namun dalam usaha ini juga memiliki tantangan seperti yang pertama persaingannya ketat, yang kedua ketersediaan bahan thrift yang layak modifikasi, yang kedua yaitu keterbatasan ketersediaan bahan thrift yang layak modifikasi, yang ketiga yaitu stigma masyarakat terhadap produk bekas, dan yang terakhir yaitu ketergantungan algoritma media sosial untuk promosi jika tidak dilakukan serutin dan sesering mungkin. Selanjutnya kita akan masuk ke analisis persaingan. Di analisis persaingan ini terbagi dua, yaitu kompetitor langsung dan kompetitor tidak langsung. Kompetitor langsung
Di sini contohnya adalah usaha-usaha yang menjual produk yang sama. Sedangkan kompetitor tidak langsung di sini contohnya adalah brand-brand terkenal dan toko konvensional yang menjual sisa ekspor sehingga harganya lebih murah dibandingkan yang lain. Namun di sini kami memiliki beberapa kelebihan atau keunggulan seperti yang pertama, nilai artistik dan modifikasi. Yang kedua yaitu branding visual. Pada kegiatan promosi nantinya akan kami lakukan storytelling, edukasi, dan koneksi emosional kepada pelanggan. Lalu yang ketiga, fokus pada target pasar spesifik seperti orang-orang yang memiliki selera vintage, artsy, dan peduli lingkungan. Yang keempat, pelayanan DM. Dan yang terakhir, kami menggunakan kemasan yang estetik dan ramah lingkungan. Adapun strategi dari usaha ini untuk menghadapi para pesaing, yang pertama, meningkatkan kualitas promosi media sosial. Yang kedua yaitu mengadakan giveaway dan kolaborasi sehingga para pelanggan menaruh minat pada produk-produk kami. Yang ketiga yaitu menawarkan produk custom. Jika para konsumen ingin membuat atau request ingin seperti apa baju yang mereka inginkan, kami dapat menyesuaikan dengan selera para pelanggan. Lalu yang keempat yaitu menjaga kualitas dan pelayanan komunikasi. Lalu yang kelima, pengembangan segmentasi pasar melalui fitur mystery box. Harga dari produk ini nantinya akan berkisar pada 35 hingga 90 ribu rupiah, sehingga harga ini sangat lumayan terjangkau bagi semua kalangan, terutama kalangan mahasiswa, menjadikan usaha ini merupakan usaha yang layak untuk dikembangkan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.